Terus gini ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li binatihi Fatimah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada anaknya Siti Fatimah, "Lau sya'allahu ya Fatimah, la tahanat laki ar-riha'u wahdaha." Wahai Siti Fatimah, andaikan Allah berkehendak, ya kata Nabi nih, ya Fatimah, andaikan Allah berkehendak, la tahanat laki ar-riha'u wahdaha, maka niscaya batu ini akan menggilingkan gandum untukmu, menggiling sendiri untukmu. Akan tetapi hanya saja walakin aradallahu ayyaktuba lakil hasanati, hanya saja Allah berkehendak menulis untukmu kebaikan-kebaikan, jadi amal kebajikan gitu. Wa yukaffiru laki as-sayyiati, dan Allah akan melebur keburukan-keburukanmu, dosa-dosamu. Wa yarfa'u laki darajati, dan Allah akan mengangkat derajat-derajatmu. Jadi biarin lo capek-capek giling itu. Kenapa? Karena itu kau sediakan untuk suamimu, jadi pahala kebajikan. Setiap kali kau giling gandum itu, kemudian kau bentuk jadi roti, kau sediakan makanan dari gandum itu, roti untuk suamimu, itu jadi amal kebajikan. Ya, kemudian apa? Dilebur dosa-dosamu dan derajatmu diangkat tiap hari itu. Gitu. Ya Fatimah tuh, wahai Fatimah, ya Fatimah tuh, wahai Fatimah, ayyuma imra'atin tahanat li zawjiha. Ya Fatimah tu, wahai Fatimah, ayyuma imra'atin, tidak ada seorang perempuan istri, tahanat yang menggiling gandum, li zawjiha untuk suaminya, wa auladiha dan untuk anak-anaknya, illa kataballahu laha, kecuali Allah tulis bagimu, bikulli habbatin, setiap biji gandum itu Allah tulis bagimu, minal qamhi, dari gandum tadi setiap bijinya Allah tulis hasanatin, kebaikan. Wa maha anha sayiatan, dan Allah lebur setiap biji itu, biji gandum itu yang kau giling itu apa? Dosa-dosamu dilebur. Wa rafa'a laha darajatan, dan Allah angkat setiap dari biji gandum yang kau giling itu, derajatmu Allah angkat. Coba bayangin itu. Berapa butir bijinya? Dicatat sebagai amal kebaikan, pahala, dilebur setiap bijinya, dihitung apa dosa-dosanya, kemudian setiap bijinya yang digiling itu dari gandum itu diangkat derajatnya. Jadi orang Ramadan sama ya, ya tiap hari dia apa itu nyuci beras, nampi beras, masak, kemudian ditaruh di rice cooker, dicolok, sama itu. Setiap butir beras yang dia cuci, dia masak itu apa? Jadi catatan pahala buat dia. Kemudian dilebur dosa-dosanya, kemudian diangkat derajatnya. Cuma dia kagak tahu tuh sayangnya. Puasa ngomel, dumel, cuci beras ngomel. Beras sekarang kagak pakai nampihin, ngomel. Kecuali beras bako ditampi juga karena banyak kutunya. Iya, itu pahalanya luar biasa. Dia kagak tahu itu ya. Kalau dia tahu dia gak bakal ngomel. Dia paling untuk wah kan masakin 3 liter, hidup kan berempat habis, rakus-rakus amat, padahal itu habis. Syukur jadi cuci beras lagi ya, diampunin lagi dosanya itu. Ilah makan salah, gak makan salah ya. Coba tuh kalau dia tahu tuh gitu. Itu kalau dia tahu tuh perempuan orang ini udah masak nih, udah mau lu tahu kagak tuh apa itu beras lu cuci tiap hari tuh, setiap butirnya apa jadi pahala buat lu masak. Tiap butir lu pernah ngitungin beras 3 liter berapa butir itu? Sampai memang gua gila suruh ngitungin beras. Iya, berarti banyak lu kasih pahala, catatan ya Allah, dosamu diampun, derajatmu diangkat setiap butirnya. Itu setiap kali dicuci masukin ke majikir, diampun, semuanya ada itu. Jadi ngomong Rasulullah ya, luar biasa.
Kemudian Nabi ngomong lagi mana kan Siti Fatimah, ya Fatimah, wahai Fatimah, ayyuma imra'atin araqat inda tahiniha li zawjiha illa ja'alallahu bainaha wa bainan nari sab'a khanadiqa. Wahai Fatimah, tidak ada seorang istri yang keringetan ketika dia giling tepung, giling gandum itu. Ketika dia berkeringat pada waktu menggiling gandum itu, tidak ada seorang perempuan yang keluar keringatnya ketika dia menggiling gandum. Yang dia tujukan nanti gandum itu untuk suaminya. Illa ja'alallahu baina wa bainan nari sab'a khanadiqa, kecuali Allah jadikan antara dia dan antara api neraka, Allah jadikan itu 7 jurang. Terpisah jarak 7 jurang. Jauh itu pahalanya. Itu. Nggak akan bisa kau masuk ke dalam neraka itu. Karena apa? Terpisah. Gitu ya. Jadi antara dirimu, antara seorang wanita, seorang istri dengan neraka itu terpisah 7 jurang. Nggak nyampe. Ini Nabi nih orang tua ngajarin anaknya begitu tuh. Iya, ngajarin anaknya begitu tuh. Emang lu pikir lu capek banget, laki lu enak-enak lu nggak ada pahalanya? Ada tuh begitu. Itu. Lagi. Ya Fatimah, wahai Fatimah, ayyuma imra'atin dahanat ru'usa auladiha wa sarrahathum wa ghasalat thiyabahum illa kataballahu laha ajra man at'ama al-fajai'in wa kasa al-fa'uryanin. Wahai Fatimah, tidak ada seorang istri yang apa? Yang meminyakkan rambut anak-anaknya. Ya, anaknya kasih minyak rambut, disisir rambutnya. Wasarrahathum, dan menyisiri rambut anak-anaknya. Wa ghasalat thiyabahum, dan mencuci pakaian anak-anaknya. Gak ada seorang istri yang apa? Nyisirin rambut anaknya, kemudian apa? Ngasih minyak, wangiin rambut anak-anaknya, kemudian nyuci pakaiannya, kecuali kataballahu laka ajra man at'ama al-faja'in, kecuali Allah akan tulis baginya pahalanya orang yang telah memberi makan 1000 orang yang lapar. Jangan sangka anak dimandiin tuh bocah, ya, habis dimandiin, dibedakin, ya, kemudian diwangiin rambutnya, dipakein bajunya, dicuci pakaiannya. Itu setiap kali dia begitu nyisirin rambutnya, minyakin rambut tuh anak, kemudian nyuciin pakaiannya, itu Allah tulis baginya, bagi seorang istri itu pahalanya seperti orang yang memberi makan 1000 orang yang lapar. Wa kasa al-fa'uryanin, dan pahalanya orang yang memberi pakaian 1000 orang yang telanjang, nggak punya pakaian, dapat segitu pahalanya. Lihat tiap hari itu dia kerjain ya, tapi ngeluhnya luar biasa. Ya Fatimah, wahai Fatimah, ayyuma imra'atin mana'at hajata jiraniha illa mana'aha Allah ta'ala an syurbi min haudil kautsar yaumal qiyamah. Wahai Fatimah, tidak ada seorang perempuan yang menghalangi hajat tetangganya. Tidak ada seorang istri jadi ngalangin hajat tetangganya. Maksudnya nggak ngasih apa yang tetangganya minta, nggak dikasih. Yang tetangganya minjem, nggak dipinjemin. Kalau ada seorang istri yang tetangganya butuh apa-apa nggak dipenuhin, minjem juga nggak dikasih. Tidak ada seorang perempuan yang berbuat begitu illa mana'ahullahu, kecuali nanti Allah larang juga, kecuali Allah apa? Cegah juga, larang juga nanti istri itu dari apa? Meminum telaga Kausar, dilarang nanti pada hari kiamat. Artinya sesibuk apapun orang perempuan, serepot apapun, kalau tetangganya minjem sendok, minjem panci, minjem ember, kasih, jangan sampai nggak dikasih. Kapan-kapan orang perempuan mau minjem gelas kagak boleh, minjem piring kagak boleh, minjem pisau kagak boleh.
ya kagak kasih alasan ini itu, entar dia apa? Nanti jadi halangnya juga oleh Allah. Minum telaga Kausar udah halangnya dia yaumul kiamat. Dalil itu kuncinya ya. Orang mau masuk surga minum itu dulu baru masuk. Ya kalau minum aja dilarang gimana dia mau masuk? Ya. Sepele banget kan tuh. Gitu. Iya. Tangga lah minjem apa? Lu punya sirup kali gua minjem. Ada orang minjem beras, orang Ramadan mana istilahnya? Ada orang laki. Lah beras minjem. Ada kalau orang Ramadan mah. Iya, udah maghrib. Jakarta kali mau di Magic Jar ada nasinya katanya mah. Kagak ada, udah ribet udah maghrib buka puasa ini minjem beras. Ada besok Jakarta minjem slater kali slater. Dok pepet dia minta 2 piring. Gitu, ya minjem beras ada ya. Jangan halang-halangin orang minjem, kasih. Orang ada ajarin bilangin itu. Darah kita, tang kita minjem beras minjem apa kasih. Lu kagak kasih, entar di akhirat lu kagak dipinjem ya. Cegah dia minjem, nggak ngasih. Entar juga lu nggak dikasih minum telaga Kausar. Diajarin. Rasulullah ngajarin anak sampai segitunya. Tetap mulai orang sampai entar ridhonya suami, ridhonya Allah, murkanya suami, murkanya Allah. Sampai segitu diajarinnya. Ya Fatimah tu afdal min dzalika kulli ridho zauji an zaujatihi. Ya Fatimah tu wahai Fatimah, afdal min dzalik kullihi ridho zauji an zaujatihi. Ini diajarin lagi Fatimah. Wahai Fatimah, dari semua itu yang saya sebutkan di atas tadi, itu paling mulia, paling utama adalahnya ridhonya suami. Dari semuanya itu tuh, lu masak, lu nyuci, lu apa namanya, bebenah, ngepel, nyisirin, mandiin anak, ngasih makan anak, nyuapin anak, sampai kagak mau makan, tekin odong-odong, itu semuanya kagak seberapa dibanding ridhonya suami terhadap istrinya. Itu paling afdal, paling utama. Itu. Ya. Kenapa? Karena dia melakukan pekerjaan apapun, sibuk dengan rumah tangga, pekerjaan rumah tangga dan sebagainya. Kalau suami nggak ridho, nggak akan punya nilai. Itu Nabi ngomong begitu. Ya Fatimah, apa? Afdal min dzalika kullihi ridho zauji an zaujatihi. Wahai Fatimah, ketahuilah bahwa saya semua yang aku sebutkan tadi semua itu adalah yang paling utama adalah ridhonya seorang suami kepada istrinya. Gitu. Walau kana zaujuki ghairu radin anki ma kuntu ad'u laki. Gitu. Nabi tegesin lagi. Ya Fatimah, lau kana zaujuki ghairu radin, wahai Fatimah, andaikan suamimu tidak ridho kepadamu. Gitu. Andaikan suamimu tidak ridho kepadamu, kata Nabi, maka niscaya aku tidak akan mau mendoakanmu. Itu bawahnya. Kalau suamimu enggak ridho, aku enggak mau doain kamu. Aku tidak akan mau mendoakan kamu. Percuma aku doain suamimu, enggak nyampe itu doa. Karena apa? Ada di suamimu ridhonya, bukan di saya. Walaupun aku ini bapak. Nabi ngajarin begitu. Amma ta'lamin ya Fatimah. Apakah kau tahu wahai Fatimah? Anna ridho zauji min ridhollahi ta'ala, bahwasanya ridhonya suami itu ridhonya Allah Ta'ala. Amma ta'lamina, apakah kamu tidak tahu wahai Fatimah? Tidak tahu ya. Amma ta'lamina ya Fatimah tu, apakah kamu tidak mengetahui wahai Fatimah? Anna ridho zauji min ridhollahi ta'ala, bahwasanya ridhonya suami adalah ridhonya Allah. Wa sakhatuhu wa sukhtahu wa sukhtahu min sukhtillahi ta'ala, dan murkanya suami adalah murkanya Allah. Suami ridho, Allah juga ridho. Suami murka marah, Allah juga marah. Makanya baik-baik juga, oleh marah jangan salah ngomong ya.
Salah ngomong juga Allah ngikut, sama ridhonya orang tua, ridhonya Allah, murkanya orang tua, murkanya Allah. Cuman begitu orang udah nikah nih perempuan, udah di suami adanya semuanya. Iya, karena Nabi sendiri ngomong, kalau kau suamimu tidak ridho kepadamu, aku nggak bisa doain. Saya nih bapakmu, saya nggak bisa doain situ. Gitu. Doain berkah, doain baik, melawanmu nggak masuk tuh doa. Kuncinya itu di suamimu. Semuanya yang aku sebutkan tadi itu semuanya keafdolannya adalah ada pada ridho suami terhadap dirimu. Nah, itu masalahnya. Ya Fatimah tu idza hamalat al-mar'atu bil janini fi batniha istaghfarat laha al malaikatu wallahu a'lam.